untuk sampai ke tingkat penyesalan, tentu seseorang harus mengetahui bagaimana kondisi dirinya. Orang yang tidak pernah merasa bersalah tidak akan pernah menyesal. Orang yang benar terus dalam pandangannya tidak akan muncul sesal dalam dirinya. Nah, untuk melihat posisi dirinya itu apakah berada di jalan yang hak atau tidak, apakah dia berada di dalam taat atau di dalam maksiat, nah disinilah ada mizan, ada timbangan dan ukuran yang dipakai. Nah, inilah gunanya ilmu syariah. Jalanan pasar yang ditempuh itulah yang menjadi ukuran apakah kita berada di jalan itu atau menyimpang. Persoalannya sekarang yang jadi masalah adalah ketika orang bermuhasabah, kenapa dia merasa tidak berbuat keliru sehingga tidak ada sesal? Karenanya tidak punya timbangan dalam melihat perbuatan yang telah dia lakukan. Jadi karena itu jangan memandang enteng ukuran-ukuran syarak yang diberikan oleh Allah di dalam syariatnya. Itulah ukuran awak untuk mencalik diri. Makanya ada ulama bernasihat, kalau kamu ingin tahu apakah Allah ridha kepadamu atau tidak, fa'arid nafsaka, hantarkan dirimu kepada Al-Quranul Karim. Kalau Al-Quran Awabat mengatakan engkau benar, fa'anta musib, engkau benar. Tapi kalau Al-Quranul Karim akhta' mengatakan engkau salah, fa'anta mukhti'. Nah, dan jadi persoalan di awak kini, maka dia tidak akan mendapat apa-apa. Jadi ukuran-ukuran itulah yang dibawa di dalam bermuhasabah tadi, bukan ukuran pandangan orang, ukuran si fulan dan si fulin, bukan itu. Kalau ingin jujur bermuhasabah, pakai ilmu syariat itu mencalik diri awak. Bukan main rasa saja. Nah, sebagian orang kan merujuk ke rasa saja. Tidak cukup rasa saja. Tidak sedikit rasa kadang menipu orang. Rasa-rasa bana. Karena itu al-haqqu min rabbik, kebenaran dari Rabb itulah yang jadi ukuran. Nah, kemudian pandang akibat dari kelalaian, dari kezaliman, dari kedurhakaan. Ingat, tidak sedikit dari yang kita lakukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dampak dari perbuatan maksiat itu tidak berhenti batas diri kita saja. Itu nampak yang babayo dan harus dihisap diri awak. Tidak sedikit. Tidak sedikit kemaksiatan dan dilarang oleh Allah itu, dampak keburukannya tidak berhenti sebatas diri awak. Memanjang, menjangkau orang lain. So, ketika orang berbuat maksiat, yang diambilnya atau yang tidak ditunaikannya, ada dua kemungkinan hak. Yang pertama hak Allah, yang kedua hak makhluk. Tidak sedikit dari perbuatan maksiat itu yang tidak hanya sebatas tidak menunaikan hak Allah, tetapi juga merampas hak makhluk. Nah, itu adalah perbuatan zulm, kezaliman. Kan zulmun itu kan terbagi dua. Ada orang yang zalim atas dirinya, dan ada orang yang zalim kepada orang lain. Orang yang berbuat dosa, tidak menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala, orang itu zalim atas dirinya. Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. Tetapi tidak sedikit pula kemaksiatan itu dalam kategori zalim kepada makhluk. Nah, ini berhati-hati. Kenapa? Kalau direnungkan kezaliman kepada makhluk,
dia tidak akan berhenti pada istighfar. Itu makanya ulama ketika berbicara taubat memasukkan satu lagi rukun, apa itu? Raddul madzalim. Menghilangkan kezaliman, mengembalikan hak kepada orang yang berhak. Tidak selesai hanya dengan istighfar, diambil harta orang. Itu makanya, bisakah kita kuasai dengan istighfar? Tidak, selamanya tidak. Nah, karena itu ada istilah merampas harta koruptor. Kalau kita mau renungkan istilah itu kurang tepat juga. Hasil korupsi itu tidak menjadi harta koruptor, akan pernah menjadi harta dia selamanya. Karena al-haram la yadkhulu tahtal milik. Yang haram tidak bisa masuk ke dalam kepemilikan seseorang. Jadi bukan merampas, tapi mengambil hak negara, hak rakyat dari tangan mereka. Itu bukan milik mereka. Kalau jalan yang haram bisa memiliki sesuatu, orang maliam tu punya ote barang nani maliam. Para koruptor tidak memiliki harta yang mereka korupsi. Di negara bukan merampas hak dia, tetapi mengembalikan hak rakyat. Harus dilakukan. Karena itu para koruptor kalaupun tidak tertangkap, jangan senang-senang hati. Karena harta hasil korupsi tidak pernah menjadi milik dia dan haram untuk dia manfaatkan. Itu adalah sukhtun, hasil dari penghasilan yang tidak halal. Nah, karena ada bentuk kezaliman yang menimpa bukan hanya dirinya, kalau dia tidak menunaikan hak Allah, orang itu menzalimi dirinya. Allah afuun, Allah Maha Pemaaf. Ketika dia meminta ampun, Allah Subhanahu wa taala Ghafurun. Nah, kesanalah kita bisa meletakkan hadis lau ja'al abdu, seandainya hamba datang membawa dosa sampai ananis sama, sampai ke puncak langit sekalipun, minta ampun dia kepada Allah. Bagaimana Allah memperlakukannya? Kata Allah, tahu hambaku anna lahu rabban yaghfiru lahu dhunubah. Hambaku tahu bahwa dia punya Rabb yang mengampuni dosanya. Ghafartu, aku ampuni, kata Allah. Itu kalau kemaksiatan itu dalam kebentuk apa? Hak Allah. Tetapi kalau kemaksiatan dalam bentuk hak sesama makhluk, bagaimana? Nah, tidak berhenti pada istighfar. Setelah an-nadam, al-azam, nadam menyesal atas apa yang telah diperbuat, al-azam tekad tidak akan mengulang kembali perbuatan tersebut. Yang ketiga istighfar kepada Allah. Kalau hak itu terkait dengan hak Bani Adam, bertambah satu lagi. Apa itu? Rad, irja'ul haq lil mustahiq, kembalikan hak kepada orang yang berhak. Nah, kalau orang tidak memakai ukuran syarak di dalam melakukan ini, suruhnya balik itu. Maka itu malu. Tentu terbuka pecokian awak tu ya, tak baju. Nah, siapa yang bisa menanggung rasa malu ini? Orang yang malunya kepada Allah lebih besar dibanding malunya kepada makhluk. Tapi nanti jadi dalam kehidupan kini, mana gadang-gadang, mana lebih dipertimbang orang, malu kepada Allah atau malu kepada orang? Malu kepada orang itu nanti jadi kini. Orang tak bermalu kepada Allah, tapi kau orang seketik saja, palalah. Kecuali orang kawan, akan sabo bak naga boner, apa kata dunia, begitu jadinya tu. Nah, jadi menjalankan manzilah. Jadi kalau ibarat kita mau berjalan kepada Allah, masuk ke langkah awal taubat saja perlu perjuangan. Asyana mengecekkan jalan menuju Allah itu tak berjihad. Nah, di situlah awak tahu makna kalimat walladzina jahadu fina. Orang-orang yang berjihad
sepakat dalam menempuh jalan menuju kami, lanahdiyannahum. Selama ikut ayat tu baca-baca saja, kok berjihad benar menuju Allah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, "Idza taqarraba ilayya 'abdi." Apabila hamba mendekat kepadaku sejengkal, taqarrabtu ilaihi zira'an. Aku mendekat kepadanya sehasta. Kalau sehasta hamba, aku mendekat sedepa. Tapi kok dikatakan mendekat kepada Allah, berjalan menuju Allah itu jihad? Nah, dari penjelasan tadi tampak ada jihadnya kan? Jihad menghadapi calik orang saja. Awak terlanjur dulu berbuat salah, kini kan dibalikkan haknya. Tentu tahu orang so awak dulu nama ambil kau. Kira-kira berjihad dah tu. Nah, di situlah rahasianya kenapa Allah katakan jahadu fina. Orang yang berhijrah, orang yang memperbaiki diri, orang yang menempa diri dalam suluk, di dalam langkah-langkah memperbaiki diri menjadi orang yang saleh dan diredai oleh Allah, perlu berjihad. Jihad nampil yang baik kama melawan syahwatnya, malu dicari orang dan berbagai macam. Itulah kira-kira pembahasan kita tentang manzilatut taubah.